Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Khairunida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peramalan data jumlah penumpang domestik dengan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average atau yang biasa kita kenal dengan SARIMA, di mana menggunakan studi kasus Bandara Ngurah Rai Bali menggunakan software R. Langkah pertama yaitu kita input terlebih dahulu package beserta sintak yang akan kita gunakan. Di sini kita run terlebih dahulu package-nya. Kemudian kita panggil data yang akan kita gunakan, yang ini data jumlah penumpang domestik Bandara Ngurah Rai Bali. Setelah kita panggil datanya, kemudian kita tampilkan plot time series-nya. Nah, di sini sudah tampil plot time series-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa plot memiliki pola seasonal atau pola musiman. Kemudian kita lanjutkan ke plot ACF, data aslinya. Baik, dari plot ACF ini dapat kita lihat bahwa data belum stasioner dalam variansi maupun dalam rata-rata. Kemudian untuk memastikan hal tersebut, maka akan kita cek kembali, yakni yang pertama untuk stasioneritas dalam variansi. Baik, di sini kita lihat plotnya, kemudian di sini ada nilai dari lambdanya sebesar 0,892834, di mana nilai ini cukup jauh dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa data belum stasioner dalam variansi. Kemudian akan kita gunakan transformasi dengan memangkatkan data tersebut dengan nilai lambdanya. Baik, kemudian dapat kita lihat ini merupakan plot data yang telah kita transformasi. Oke, ini plot ACF-nya. Dapat kita lihat bahwa plotnya sudah tidak dice down lagi. Kemudian kita pastikan lagi dengan mengecek melalui uji ADF-nya. Oke, kemudian setelah kita lakukan transformasi, maka dapat dilihat di sini nilai lambdanya sebesar 1, maka dapat disimpulkan bahwa data sudah stasioner dalam variansi. Kemudian kita lanjutkan untuk plot data ACF-nya, dapat kita lihat di sini. Nah, di sini juga sudah dapat kita lihat bahwa plotnya sudah tidak dice down ya. Di sini sudah cut off after lag 3. Kemudian dapat kita lanjutkan ke pengecekan stasioneritas dalam rata-rata. Baik, di sini kita dapatkan nilai p-value sebesar 0,6527, maka dapat kita simpulkan bahwa data kita belum stasioner dalam rata-rata. Maka dari itu akan kita lakukan differencing terhadap data kita. Oke, setelah kita lakukan differencing, yang pertama untuk data non musimannya didapatkan p-value kurang dari 0,05. Baik, setelah kita lakukan differencing satu kali terhadap order non musimannya, di sini dapat kita lihat nilai p-value-nya 0,01, di mana kurang dari alfa, sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk data non musimannya sudah stasioner. Baik, setelah kita lakukan differencing satu kali pada order non musimannya, didapatkan nilai p-value sebesar 0,01, di mana lebih kecil dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa data non musiman kita sudah stasioner dalam rata-rata. Kemudian kita cek untuk plot ACF-nya. Oke, dari plot ACF ini sudah dapat dilihat bahwa data untuk non musimannya sudah stasioner. Kemudian kita lanjut ke untuk differencing order musimannya. Oke, setelah differencing order musimannya, kenapa di sini 12? Karena kita menganggap bahwa kita berasumsi bahwa musiman terjadi setiap 12 periode, maka dari itu di sini kita differencing sebanyak 12 kali. Setelah itu kita lihat di sini nilai p-value-nya sebesar 0,01, di mana lebih kecil daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa data dari musiman kita telah stasioner dalam rata-rata, di mana di sini dapat dilihat pada grafik ACF bahwa dia cut off after lag 1. Kemudian dapat kita lanjutkan untuk melihat plot time series data setelah ditransformasi dan differencing. Kemudian dapat kita lihat di sini masing-masing dari plot ACF terlebih dahulu. Di sini dapat kita lihat bahwa dari plot ACF data cut off after lag 3, di mana maka dapat disimpulkan bahwa order dari MA
yaitu 0, 1, 2, dan 3. Kemudian kita lanjutkan untuk melihat plot PACF-nya untuk mengetahui order dari AF. Oke, berdasarkan plot PACF ini dapat kita lihat bahwa plot cut off after lag 2 maka dapat disimpulkan bahwa order dari AR yaitu 0, 1, dan 2. Kemudian kemudian dapat kita lanjutkan ke tahap estimasi parameter dari 22 model yang sudah terbentuk. Oke, ini merupakan output dari estimasi parameter model yang telah kita lakukan untuk 22 model yang terbentuk. Di sini kita lihat nilai untuk mengetahui model yang signifikan. Di sini kita lihat nilai p-value-nya, di mana jika p-value keseluruhan p-value untuk masing-masing estimasi parameter lebih dari alfa, maka model tersebut dapat dikatakan model yang signifikan. Kemudian berdasarkan output ini, kita mendapatkan bahwa model yang signifikan terdapat 5 model, yakni model 1, 4, 5, 12, dan 15. Oleh karena itu dapat kita lanjutkan ke pengecekan diagnostik, yaitu yang pertama untuk uji normalitas residualnya. Di sini untuk model 1, 4, 5, 12, dan 15. Kemudian kita lanjutkan juga untuk pengecekan autokorelasinya. Oke, setelah pengecekan normalitas residual beserta autokorelasinya, didapatkan bahwa model yang terbaik merupakan model yang ke-12. Kemudian kita lanjutkan untuk prediksinya. Baik di sini terdapat error pada error saya, tapi saya sudah meminta bantuan untuk merankan sintak prediksi ini sehingga dapat kita lanjutkan langsung ke peramalannya. Nah, di sini dapat kita dapatkan peramalan untuk 12 periode ke depan. Kemudian kita lihat untuk grafik perbandingan data aktual dengan data peramalannya. Oke, berdasarkan grafik ini dapat kita ketahui bahwa pola prediksi mendekati pola data aktualnya, serta ramalan selama 12 bulan ke depan cenderung konstan, yang sebenarnya ada perubahan namun sangat kecil. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.